Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Di sini untuk bab 3 dan bab 4. Bab 3-nya sendiri itu metodologi pengembangan dalam SEA. Lalu yang bab 4-nya itu arsitektur enterprise-nya. Kita lanjut. Nah, untuk metodologi sendiri secara garis besar ya, secara general itu yang akan kita bahas sendiri, pertama ada siklus hidup sistem atau SDLC. Terus kita ada 8 metodologi yang nanti akan kita bahas masing-masing. Lalu cara memilih metodologi yang tepat. Yang terakhir sendiri itu ada arsitektur enterprise-nya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Sebenarnya kalau misalnya secara general itu dibagi jadi 5 tahapannya. Pertama, perencanaan. Nah, ini kita harus mengidentifikasi dulu masalah yang kita hadapin tuh seperti apa, tas-tasnya seperti apa. Lalu, biasanya kita estimasi dulu sumber daya entah manusianya, terus arsitekturnya, budgetnya, itu pasti. Terus yang kedua, kita menganalisa eh, setiap perusahaan kan sebelum dia lompat ke sistem SIA ini, pasti udah punya sistem tradisional. Misalkan kayak dari toko supermarket gitu, dia ingin membuat cetak struk otomatis. Nah, biasanya kan udah sistem tradisional itu mungkin dia pakai nota atau pakai BOQ itu sistem tradisionalnya. Nah, kita analisa dulu sistem lamanya seperti apa, lalu sebenarnya kebutuhan penggunanya itu seperti apa. Yang ini nggak boleh kelewat nih. Karena seringkali yang kita buat itu oke sesuai dengan sistem lama. Cuman dari kebutuhan penggunanya itu nggak dapat. Nah, itu juga salah sebenarnya. Lalu lanjut ke tahap desain. Biasanya di sini kita udah mulai rancang arsitekturnya, terus database-nya, sama mungkin mock-up-nya UI UX-nya seperti apa. Kalau ini udah ke teknis kalau untuk desain. Lalu ke implementasi. Biasanya di sini kita sebagai developer udah mulai ngebangun, terus kita melakukan QC sama QA secara menyeluruh ya pastinya. Nah, mungkin kalau di kantor-kantor tertentu itu dia udah punya standar sendiri untuk QA sama QC. Atau dia pakai standar internasional itu ISO 9001. Itu biasanya untuk beberapa perusahaan. Cuman kalau masih tahap UMKM, biasanya dia nyerahin kembali itu ke programmernya. Lalu yang kelima pasti maintenance atau pemeliharaan. Setelah sistem dibuat, dideploy, dan dimonitoring, pastinya eh, tahapan selanjutnya itu kita memperbaiki. Misalkan ada bug atau ada error, lalu ya pastinya kita ningkatin dong kinerja sistemnya. Misalkan kalau untuk case kinerja sistem, kita mau lihat data misalnya ada 10.000. Nah, di database sendiri kita lupa nih pakai best practice kayak indexing. Nah, pasti yang kita lihat itu ada lama kan datanya. Nah, itu yang termasuk ke dalam peningkatan kinerja sistem. Misalkan ini ada contoh sehari-harinya, kita mau ngerancanain pesta pernikahan. Yang pasti kita tentuin itu anggaran sama tanggalnya mau kapan. Itu tahap ke perencanaan. Lalu ke analisisnya seperti apa sih? Ya, kita survei dulu nih. Keinginan keluarga seperti apa dari kedua mempelai. Terus mau pakai vendor yang mana. Setelah itu ya mungkin kita udah desain dulu nih. Mungkin kita susun konsep acaranya, dekorasi dan rundown. Ini kalau kita nggak pakai WO. Terus implementasinya ya pas hari hanya. Dan evaluasinya itu pasti pas selesai acara. Gimana kita ngebayar sisa pembayaran ke vendor. Terus untuk ya mungkin ngitung-ngitung duit budget sisa. Seperti itu. Nah, ini model-model dalam SDLC. Ini yang sebenarnya udah sangat apa ya paling paling lama lah, paling klasik. Yang pertama waterfall. Dia ini harus berurutan. Jadi kayak kayak kita ngitung angka aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sampai seterusnya. Ya harus berurutan kan, nggak mungkin ada yang longkap. Nah, kelebihannya ini kalau waterfall sendiri itu mudah dipahami.
karena kontrol jadwal sama anggarannya itu udah jelas. Biasanya udah punya timeline sendiri. Dan ini juga cocok buat speknya itu yang tetap sama kontraknya formal gitu. Kekurangannya, misalkan nanti di tengah jalan ada masukan atau inputan dari shareholder. Nah, itu agak sulit buat nyesuaiin karena kita harus ngerunut lagi dari awal. Terus misalkan ada ketidaksesuaian spek gitu, itu ketahuannya pasti di akhir. Karena kan udah ada timeline yang harus kita kejar di situ. Contohnya nih, misalnya kita buat kue ulang tahun, itu dari resep. Pasti kan kalau resep itu harus berurutan. Pertama kocok telur, terus kita buat adonannya seperti apa, lalu bisa kalau misalnya udah jadi semua baru kita panggang, baru kita hias. Dan nggak bisa dibalik karena ya pasti hasilnya nggak bakal jadi. Kayak tiba-tiba kita langsung hias, ya kuenya kan nggak ada. Lalu di prototype. Nah kalau prototype sendiri nih, dia harus ada MVP atau minimum viable product. Produk yang sekiranya ini udah memenuhi kriteria dari shareholder. Misalnya untuk kelebihannya sendiri itu yang belum jelas kebutuhannya itu bisa dieksplor itu lebih lebih cepat. Terus klien atau shareholder itu ngasih feedbacknya itu sebelum kita ngebangun penuh. Kekurangannya, revisi bisa berulang kali tanpa batas kalau di kontraknya nggak tertulis. Lalu beberapa product owner itu sering mikir, oh prototype ini udah jadi, padahal kan ini cuma versi awalnya aja. Nah, contoh sehari-harinya nih, misalnya teman-teman jadi penjahit kebaya pengantin nih. Nah, nggak mungkin dong si penjahit itu pakai bahan yang mahal dulu. Pasti pakai bahan-bahan ya kain potongan, kain perca, ya yang penting jadi dulu. Kelihatan dengan desain awal itu seperti apa. Kalau udah pas di badan, di fitting, nah baru pakai kain asli. Begitu. Mungkin kalau di IT, ya lebih banyak dimain di IoT ya. Karena itu lebih gampang kan. Di IoT sendiri ya kita nggak serta-merta misalkan ya udah deh langsung pakai Raspberry Pi aja. Ya nggak juga, bisa juga kita pakai oke yang paling murah Uno dulu gitu, Android apa IDE Uno gitu, yang lebih murah pastinya kan dari segi cost. Lalu lanjut ini RAD sama Spiral. Kalau RAD ini sini Rapid App Development, Rapid sendiri ya dia harus cepat karena mungkin spek dari si PM-nya sendiri, product manager sendiri itu butuh yang oke, yang penting fitur-fitur ini terpenuhi, gimana caranya kita bikin segala sesuatu itu cepat dulu, bisa deliver ke user. Misalkan kalau di IT sendiri, daripada kita bikin model yang baru gitu, misalkan kita main di eh, objek verification lah, misalkan kita mau pakai OCR gitu. Daripada kita yang coding dari nol sendiri, kita harus nentuin boxnya semana, gimana. Nah, kita pakai model yang udah jadi aja, kan udah banyak tuh. Sekarang Super OCR, Fast OCR, terus dari NVIDIA juga ngeluarin. Ya, yang penting itu udah ada modelnya, tinggal kita terapin aja di sistem. Itu kan lebih cepat dibanding kita buat dari nol. Nah, kalau Spiral sendiri, ini cocok buat project-project yang memang dia itu butuh analisa resiko yang lebih tinggi. Misalkan kita proyek-proyek militer gitu. Memang secara waktu timeline tuh lebih lambat. Cuman kalau untuk manajemen risikonya itu dia lebih rendah. Karena setiap sprint ya, mungkin saya sebutnya sprint aja, setiap sprint itu ya harus dievaluasinya matang gitu. Mungkin dari sisi developer, dari QA, dari testing, terus dari PM-nya, dan juga tim-tim misalnya DevOps itu harus benar-benar ngecek lagi apakah si spek sampai sprint ini tuh udah matang gitu. Nah ini yang paling terkenal di startup, Agile. Sebenarnya ini bukan model sih. Ini lebih ke mindset aja. Yang jadi nilainya itu sebenarnya Scrum, XP, sama Lean. Nah, kalau di Agile sendiri itu dia lebih mentingin ke teamwork. Jadi individu sama interaksi antar tim itu dia lebih maksimal. Misalkan kalau misalnya contoh sehari-hari gimana ya?
kita masak rendang deh, sesuai dengan si PPT-nya. Pas kita masak rendang, kita bikin bumbunya, itu harus dicicipin. Nah, itu disesuaikan di setiap tahap. Bukannya kita, yaudah deh, masak dulu 3 jam, kita tungguin, baru dicoba di akhir. Masalahnya tuh, ya kompleks kalau di aplikasi. Ya, ini bisa bisa dibikin kayak gini kalau misalkan timnya itu memang sudah mumpuni dan kuantitinya itu enggak. Kan nggak mungkin kan kita pakai Agile, cuman programmingnya dua gitu. Cuman back end, front end, terus nggak ada DevOps segala macam ya. Susah juga. Nah, ini tadi Agile itu kayak payung ya. Nah, ini dia ada 3 macam nih. Ini ada Scrum. Scrum ya dia pakai, tadi yang saya bilang dia pakai sprint. Itu sprint itu kayak apa ya? Tas yang harus kita kelarin dalam minggu itulah. Tentunya. Sprintnya itu biasanya dia 1 sampai 4 minggu. Tujuannya udah ada. Itu biasanya ngambil dari backlog. Terus daily scrumnya itu biasanya ya 15 menit setiap hari. Cuman ya buang waktu ya sebenarnya. Terus kita sprint review pastinya biasanya setiap Jumat. Demo ke stakeholder atau ke PM. Terus ya ujungnya paling evaluasi gimana baiknya A, B, C, Z, dah, terserah. Ini kayak apa ya? Kayak setoran ngaji mungkin ya Scrum ya. Jadi ya tiap hari kita apalan, apalan, apalan. Mungkin setiap Jumat ya kita apalan final. Terus ya dari ustadznya ngasih review dan bla 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 segala macam. Nah ini ada XP, Extreme Programming. Ya dia pairing aja sih sebenarnya dua programmer tuh di satu IDE mungkin atau di satu environment. Jadi ada juga TDD kalau di Extreme Programming tuh. Jadi instead dia nge-coding baru ngetes, dia dibalik tuh. Dia ngetes dulu baru di coding. Dan dia harus CI/CD atau Continuous Integration, Continuous Development. Emang rilisnya kecil, cuman deploymentnya tuh lebih banyak. Terus ada Lean. Kalau Lean sendiri itu dia fokusnya di eliminasi pemborosan. Jadi yang emang tas itu nggak masuk dalam priority kita di minggu ini ya jangan dikerjain dulu. Kita kerjain yang benar-benar penting dulu. Mungkin kalau misalnya di filosofi Jepang ya Kaizen mungkin ya, perbaikan terus-menerus. Nah, ini tadi cara memilih metodologi ya. Sebenarnya balik lagi ya ke tim dan perusahaan sama ya kebutuhan dari customer ya. Misalnya memang customer butuh, ini lebih cocok prototype sih. Misalnya mau bikin IoT gitu. Entah di sistem fumigasi lahan atau dan lain-lain. Ya memang cocoknya prototype sebenarnya. Karena ya emang hasil jadinya pun nanti kita di hardware kan lebih banyaknya. Ya software cuman logiknya aja. Terus waterfall gitu. Ya misalkan teman